Pernahkah Anda mendengar tentang Lembu Sora? Seorang tokoh kontroversial dalam sejarah Majapahit, Lembu Sora seringkali digambarkan sebagai pengkhianat karena tindakannya yang memicu konflik di istana. Namun, apakah benar dia adalah seorang pengkhianat, atau justru seorang pahlawan yang setia yang terjebak dalam fitnah politik? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi kebenaran di balik kisah Lembu Sora dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Lembu Sora, yang juga dikenal sebagai Empu Sora atau Ken Sora, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Ia memainkan peran kunci dalam berbagai pertempuran yang membawa Raden Wijaya, pendiri Majapahit, menuju kemenangan. Pada akhir abad ke-13, Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang dari Kediri dan mengusir pasukan Mongol dari Jawa, mendirikan Majapahit sebagai pusat kekuatan baru di Nusantara. Lembu Sora adalah salah satu pahlawan yang setia kepada Raden Wijaya dan berjasa besar dalam penaklukan ini. Setelah penaklukan Kediri, Lembu Sora diangkat sebagai Rakyan Patih di Daha, sebuah posisi yang sangat penting. Kedudukannya sebagai tokoh militer dan penasihat Raden Wijaya membuatnya sangat dihormati. Namun, hidup Lembu Sora tidak selalu berjalan mulus. Setelah kematian Ranggalawe, keponakannya, di tangan Kebo Anabrang, Lembu Sora melakukan pembunuhan terhadap Kebo Anabrang sebagai bentuk balas dendam. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupan Lembu Sora dan memicu serangkaian intrik politik di Majapahit. Pada tahun 1300 Masehi, Lembu Sora menjadi sasaran fitnah dan intrik politik. Mahapati, yang berambisi merebut posisi Rakyan Patih, melihat kesempatan dalam konflik ini. Dia mulai menyebarkan fitnah bahwa tindakan Lembu Sora adalah bentuk pemberontakan terhadap Raja Raden Wijaya. Mahapati menuduh Lembu Sora melakukan tindak kriminal dan mendesak hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Kutaramanawardharma Sastra. Raden Wijaya, yang semula memahami tindakan Lembu Sora, mulai dipengaruhi oleh desakan para pejabat tinggi yang dihasut oleh Mahapati. Meski Lembu Sora tidak berniat memberontak, fitnah yang terus-menerus membuat posisinya semakin terpojok. Mahapati berhasil memanipulasi situasi dengan sangat licik, memanfaatkan ketegangan yang ada untuk menjatuhkan Lembu Sora. Akhirnya, Lembu Sora harus diasingkan ke Tulembang, atau sekarang Palembang, dan jabatannya sebagai Rakyan Patih dicopot. Keputusan ini diterima oleh Lembu Sora dengan lapang dada, meskipun menginjak harga dirinya sebagai ksatria. Namun, Mahapati tidak berhenti di situ. Dia terus menghasut, kali ini dengan menyebarkan rumor bahwa pengasingan tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap Lembu Sora dan bahwa tindakan lebih lanjut harus diambil. Terhasut oleh fitnah tersebut, Lembu Sora memutuskan untuk pergi ke istana dan menuntut keadilan. Dia menginginkan hukuman yang lebih ksatria daripada sekadar diasingkan. Ketika Lembu Sora tiba di istana dengan beberapa pengikut setianya, termasuk Juru Demung dan Gajah Biru, mereka disambut dengan pasukan yang siap menyerang. Terjadilah pertempuran sengit di halaman istana, yang menjadi puncak cerita ini. Lembu Sora dan pengikutnya berjuang keras melawan pasukan istana. Pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal kehormatan dan harga diri. Meskipun Lembu Sora menunjukkan keberanian dan keahlian bertarungnya yang luar biasa, jumlah pasukan yang tidak seimbang membuat situasi semakin sulit. Dalam kekacauan pertempuran, Lembu Sora terluka parah dan akhirnya tewas di medan laga. Kematian Lembu Sora tidak serta-merta menyelesaikan konflik. Justru, kematiannya menjadi simbol ketidakadilan dan pengkhianatan di dalam istana Majapahit. Para pengikutnya yang setia, termasuk Juru Demung dan Gajah Biru, juga tewas dalam pertempuran tersebut. Pertempuran ini menggambarkan betapa tingginya harga yang harus dibayar oleh seorang ksatria yang berusaha mempertahankan kehormatannya di tengah intrik politik. Setelah kematian Lembu Sora, Raden Wijaya menyadari bahwa keputusan yang diambilnya telah dipengaruhi oleh hasutan dan fitnah Mahapati. Namun, penyesalan tersebut datang terlambat. Keberanian dan kesetiaan Lembu Sora yang selama ini menjadi salah satu pilar kekuatan Majapahit, kini hanya tinggal kenangan. Pengaruh Mahapati yang semakin kuat membuat suasana di istana semakin tegang dan penuh dengan intrik. Kematian Lembu Sora membawa dampak besar pada hubungan antara pejabat dan bangsawan di Majapahit. Banyak yang merasa kehilangan seorang ksatria yang setia dan berani. Beberapa pejabat tinggi mulai meragukan keputusan Raden Wijaya dan merasa bahwa pengaruh Mahapati terlalu besar dan berbahaya. Ketidakpuasan ini secara perlahan mulai menggerogoti kepercayaan terhadap kepemimpinan Raden Wijaya. Sementara itu, keluarga dan pendukung Lembu Sora yang setia merasakan duka yang mendalam.
Mereka tidak hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga seorang sahabat dan pelindung. Mahapati, yang berhasil menyingkirkan Lembu Sora, mulai merasa kekuasaannya semakin kokoh. Namun, keberhasilannya ini tidak berlangsung lama. Ketidakpuasan yang semakin meluas terhadap kepemimpinannya dan intrik yang dilakukannya mulai memunculkan perlawanan. Beberapa pejabat dan bangsawan yang tidak puas mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh Mahapati dan mengembalikan keadilan di istana. Raden Wijaya sendiri mulai menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Mahapati. Penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti hatinya. Dia menyadari bahwa Lembu Sora adalah korban dari ambisi dan fitnah yang disebarkan oleh Mahapati. Namun, untuk mengembalikan keadilan dan kestabilan, Raden Wijaya harus mengambil langkah tegas. Dia mulai merencanakan strategi untuk mengurangi pengaruh Mahapati dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan di Majapahit. Dalam beberapa bulan berikutnya, Raden Wijaya mulai membersihkan istana dari pengaruh Mahapati. Beberapa pejabat yang setia kepada Mahapati dipindahkan atau dipecat. Raden Wijaya juga mulai merangkul kembali keluarga dan pendukung Lembu Sora untuk memperkuat dukungannya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa intrik dan fitnah tidak lagi mendominasi politik istana. Kisah Lembu Sora mengajarkan kita bahwa dalam sejarah, kebenaran seringkali terdistorsi oleh ambisi dan fitnah. Meskipun ia tewas dalam pertempuran yang penuh intrik, keberanian dan kesetiaannya tetap dikenang sebagai simbol perjuangan untuk keadilan. Apakah menurut Anda Lembu Sora adalah pahlawan sejati ataukah dia seorang pengkhianat yang terjebak dalam fitnah politik? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak eksplorasi sejarah menarik lainnya.